datang seorang laki-laki yang datang di hadapan mereka ya, dengan menetes dari janggutnya ini air bekas wudunya dan menenteng daripadanya sandal ya. Dan laki-laki ini adalah seorang Arab Badui. Ini yang ditampakkan di hadapan mereka saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mubarak Anak Depok. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Silahkan klik like, subscribe, dan share video ini serta komen di video saya untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhli wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Saya Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama saya di kesempatan kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan berkisah tentang seorang yang dirindukan surga ya. Jadi suatu ketika ya, Rasulullah SAW ini bersama dengan para sahabatnya, dengan jamaahnya ya. Beliau sedang duduk-duduk ya, bersama jamaahnya usai melaksanakan ibadah sholat ya. Rasulullah SAW ini mengatakan kepada sahabatnya, kepada para jamaahnya dengan mengatakan, akan datang ya, di antara kalian ya, di hadapan kalian adalah seorang lelaki yang dirindukan oleh surga. Usai mengucapkan hal tersebut ya, daripadanya datang seorang laki-laki yang datang di hadapan mereka ya, dengan menetes dari janggutnya ini air bekas wudunya dan menenteng daripadanya sandal ya. Dan laki-laki ini adalah seorang Arab Badui. Ini yang ditampakkan di hadapan mereka saat itu. Kemudian seorang laki-laki ini sholat 2 rakaat di hadapan beliau para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Keesokan harinya usai melaksanakan ibadah sholat, Rasulullah pun mengatakan hal yang sama dan datang orang yang sama. Seperti biasa ia melaksanakan ibadah sholat di hadapan para sahabat Rasulullah SAW. Hari ketiga Rasulullah SAW pun juga mengatakan hal yang sama. Lalu kemudian orang tersebutlah yang berada di hadapan para sahabat, orang yang sama seperti 2 hari sebelumnya. Seperti biasa ia pun melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat di hadapan para sahabat Rasulullah SAW. Usai berbincang-bincang, sahabat Rasulullah ini heran dan bingung. Kenapa orang tersebut dijadikan ya, orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk ya, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ketika Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, para sahabat ini merasa, apakah di antara mereka yang akan menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, mereka pun berbincang-bincang ya, para sahabat ini berbincang-bincang dengan sahabat lainnya, berbisik-bisik apakah di antara mereka yang menjadi orang ahli surga itu. Namun di hari ketiga tidak ada yang memberanikan diri untuk mengikuti orang tersebut atau bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Kegaduhan ini ya,
terbesit di benak hati para sahabat-sahabat Rasulullah, hendak mengapa orang tersebut dijadikan penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As ini mengikuti seorang laki-laki Arab Badui tadi sampai ke rumahnya. Di tengah-tengah perjalanannya, Amr bin As ini memikirkan apa yang akan ia lakukan ketika bertemu ataupun berjumpa dengan seorang Arab Badui tadi. Disitulah ketika sampai di rumahnya seorang lelaki Arab Badui ini, Amr bin As ini pun berkata kepada seorang laki-laki tadi, sesungguhnya aku sedang memiliki masalah dengan keluargaku, dan aku datang kemari untuk menginap rumahmu. Ya. Kemudian seorang laki-laki ini pun juga akhirnya mengizinkan Amr bin As ini untuk tinggal atau menginap atau bertamu di rumahnya tersebut selama 3 hari berturut-turut. Syekh Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah Amr bin As ini ke rumah orang Arab Badui tadi. Lalu ia melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut setiap harinya. Dari sejak ia datang sampai malam harinya, ia tidak melihat ada ibadah yang dirasa ibadah ini adalah yang belum pernah dilihat oleh Amr bin As kebanyakan orang lainnya. Ia hanya melihat apa yang dilakukannya adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Sholatnya ia laksanakan. Kemudian ibadah yang ia laksanakan, ia membaca Al-Quran sekenanya. Namun ketika itulah ia hanya mendengar ketika malam harinya, ketika tidur, ya, ia hanya mendengar bahwa orang tersebut ia hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan kalimat-kalimat istighfar ketika ia sedang dalam keadaan tidurnya. Hanya itu yang ia dengarkan hingga kembali pada waktu subuh, orang tersebut melaksanakan ibadah sholat seperti biasanya. Begitupun yang ia lihat sampai dengan 3 hari. Ketika ingin pulang, Amr bin As ini menyampaikan kepada orang tersebut, ya, sesungguhnya pada hari ini aku ingin kembali ke rumahku, dan aku minta izin agar aku, ya, keluar dari rumahmu ini. Ya. Dan sebenarnya aku di sini tidak memiliki masalah dengan siapapun. Akan tetapi aku mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami para sahabatnya dengan mengatakan bahwa akan datang orang yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, disitulah kami melihat engkau datang di hadapan kami 3 hari berturut-turut, dan aku memberanikan diri sebenarnya apa yang istimewa di hadapan Rasulullah SAW sehingga engkau diangkat atau ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Amr bin As, sesungguhnya apa yang kau lihat saat ini
apa yang engkau lihat setiap harinya saat engkau berada di tempatku, itulah yang aku laksanakan, yang aku kerjakan di setiap harinya. Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disampaikan oleh seorang Arab Badui tersebut kepada Al-Amr bin As. Kemudian Amr bin As ini keluar daripada rumah dari orang Arab Badui tersebut. Seketika Amr bin As ini berjalan pulang, maka seorang daripada Arab Badui ini mengatakan, "Wahai Amr bin As, sesungguhnya benar apa yang kau lihat setiap harinya di saat aku yang melaksanakan ibadah di setiap harinya. Itulah yang kau lihat, itulah yang kau ketahui." Dengan rasa kecewanya, Amr bin As ini kan langsung berpaling daripada orang Arab Badui tadi. Namun orang Arab Badui ini mengatakan, sesungguhnya ya, ketika malam hari, ketika aku hendak tidur, ya, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika aku hendak tidur, aku berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah dengan mengatakan bahwa sesungguhnya aku menginginkan agar aku bisa memaafkan orang lain, dan begitupun dengan apa yang ada kesalahan-kesalahanku terhadap orang lain, agar orang lain pun dapat memaafkanku. Inilah yang dapat aku lakukan ketika aku tidur. Aku tidak ingin ketika aku mengakhiri hari-hariku, aku merasa orang-orang memiliki salah terhadapku, begitupun aku memiliki salah kepada orang-orang tersebut. Inilah yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As pun mengatakan, mungkin inilah yang menyebabkan engkau dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingganya Rasulullah menunjuk engkau langsung di hadapan kami bahwasanya engkau adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan daripada kisah tersebut bahwasanya ketika ada seseorang yang memiliki kesalahan terhadap engkau, maka seharusnya engkau memaafkan orang tersebut, karena inilah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi orang yang pemaaf memang berat. Meminta maaf memang berat, tapi menjadi orang yang pemaaf itu lebih berat daripada yang meminta maaf. Maka lakukanlah hal tersebut. Semoga Allah meridhoi apa yang kita laksanakan di hari ini. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.